sunnah Nabi yang telah ditinggalkan Muslim. Sunnah, baca hadits, itu termasuk wahyu. Allah berfirman, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, kepadanya, Quran Surat An-Najm 3:4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa aku itu diberi Al-Quran dan yang semisalnya, baca, hadits, bersamanya, HR Ahmad No 17213 dari Al-Mikdam bin M. Adi Akriba, Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan, sanadnya Syahih. Hasan bin Atiyah, seorang tabi'in mengatakan, Jibril itu turun untuk menemui Nabi dengan membawa sunnah sebagaimana dia turun dengan membawa Al-Quran. Allah juga menjamin untuk menjaga sunnah sebagaimana menjaga Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr dan kamilah yang menjaganya, Quran Surat Al-Hijr 9. Yang dimaksud dengan Az-Zikr dalam ayat ini mencakup Al-Quran dan Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merintis kebiasaan yang baik dalam Islam maka untuknya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. HR Muslim No 2398 dari Jarir bin Abdillah. Hadits ini berkenaan dengan menghidupkan sunnah dan mendorong manusia untuk melakukannya. Ini semua mengharuskan kita untuk berusaha sungguh-sungguh untuk turut melestarikan sunnah dan membersihkannya dari noda bid'ah. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah tiba suatu tahun melainkan banyak orang yang mengada-ada suatu bid'ah dan mematikan suatu sunnah sehingga bid'ah hidup sedangkan sunnah mati. Berikut ini 6 sunnah ajaran Nabi yang sudah banyak dilupakan. 1. Bersiwak, gosok gigi, sebelum berwudu. Seorang muslim dianjurkan untuk bersiwak sebelum berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku niscaya kuwajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. HR Ahmad No 9930, menurut Syekh Syuaib Al-Arnaut sanadnya Syahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. 2. Selalu dalam kondisi berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara di depannya, di dalam surga, lalu bertanya, siapa ini? Para malaikat mengatakan, Bilal. Hal ini lantas diceritakan oleh Nabi kepada Bilal seraya bertanya, dengan sebab apa engkau bisa mendahuluiku ke surga? Bilal berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas melainkan aku berwudu dan tidaklah aku berwudu melainkan aku sholat sebanyak 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memang karena itu, HR Ibnu Hibban No 7087, Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan, sanadnya Syahih sesuai dengan kriteria Muslim. 3. Menjilati ujung jari setelah selesai makan. 4. Makan dengan menggunakan 3 jari. 5. Memakan makanan yang jatuh setelah kotoran yang melekat dibuang. Dalam Syahih Muslim terdapat bab yang berjudul, anjuran menjilati jari dan piring, setelah selesai makan, serta memakan suapan yang jatuh setelah kotoran yang melekat dibersihkan dan dimakruhkan membersihkan tangan sebelum dijilati. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk menjilati jari jemari dan piring makan. Nabi bersabda, kalian tidak mengetahui di bagian makanan yang mengandung barokah, HR Muslim No 5420. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, jika ada suapan makanan yang jatuh maka hendaknya diambil, kotoran yang melekat dibuang lalu dimakan. Jangan biarkan suapan makanan tersebut untuk setan. Janganlah kalian bersihkan tangan kalian sesudah makan dengan sapu tangan hingga kalian jilati terlebih dahulu jari jemari kalian karena kalian tidak tahu secara pasti letak dari barokah makanan. HR Muslim No 5421. Berdasarkan 2 hadits ini jelaslah bahwa menjilati jari atau piring bukan hanya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam 2 hadits di atas. Dari Ka'ab bin Malik, adalah menjadi kebiasaan Rasulullah makan dengan menggunakan 3 jari dan menjilati tangan sebelum diusap, dengan sapu tangan, HR Muslim No 5417. Anjuran untuk makan dengan 3 jari itu berlaku untuk makanan yang memungkinkan menggunakan 3 jari semisal korma, roti dll. Adapun makanan yang tidak memungkinkan semisal bubur atau yang lainnya maka tidak berlaku anjuran untuk makan dengan 3 jari. 6. Duduk di tempat sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Dari Jabir bin Samurah,
Sesungguhnya di antara kebiasaan Nabi adalah duduk di tempat syalatnya setelah sholat subuh sampai matahari agak meninggi, Hair Muslim No 1558. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk mengingat Allah hingga matahari terbit kemudian sholat sebanyak 2 rakaat, maka untuknya pahala sebagaimana pahala haji dan umrah yang sempurna. Sempurna dan sempurna, Hair Tirmidzi No 586, menurut Al-Albani, sanadnya Hasan. Syekh Abdul Aziz bin Bas berkata, seorang perempuan yang sholat subuh di rumah lalu duduk di tempat syalatnya untuk mengingat Allah, atau membaca Al-Quran sampai matahari meninggi kemudian sholat 2 rakaat. Perempuan tadi akan mendapatkan pahala yang dijanjikan.